وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu pagi Dewan Dakwah Provinsi Lampung rahimakumullah. Pertama dan utama tiada lain adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita masih diberikan kesehatan. Ya, kita yakin kalau di atas 50 itu biasanya sudah terasuk, kata orang Padang tuh, terasa ngilu-ngilu Pak ya. Ngilu-ngilu, kemudian berat kita mau bangun ya Allah. Subuh itu biasanya kalau mau bangun, ya Allah kuatkan ya Allah ya, kuatkan ya Allah, kuatkan ya Allah ya. Nah itu ya, terasa kita semuanya. Tapi alhamdulillah nampaknya Allah masih berikan kuat ya, masih memberikan kekuatan ya, sehingga Bapak Ibu rahimakumullah terutama mengkuat kolbunya. Nah, ini kalau orang kolbunya sudah kuat, semuanya selesai ya. Kolbu yang penting itu yang ditata, kuat nggak ini kolbunya. Kalau kolbunya kuat, keinginannya kuat, badan ngikut, fisik ngikut, kuat ya. Insyaallah seperti itu ya. Tapi kalau kalbunya lemah, walaupun badannya kuat, sehat, ikut lemah juga ya, ikut lemah juga. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur ya. Jadi dengan kuat tadi kita ingin menunjukkan kepada Allah ya amalan terbaik ya, yang Allah akan catat amalan terbaik itu ya, termasuk kajian-kajian seperti ini ya. Ta'lim, apalagi ya kajian lah ya, kajian talabul ilmi ya. Kita yakin bahwa hari ini kan sudah masuk hari kelima di bulan Zulhijjah ya, kalau nggak salah ya. 5 apa 6 nih? Ya tergantung ya, mau 5 mau 6. Allah ya, mau 5 mau 6 ya, silakan saja ya. Jelas sudah masuk di Zulhijjah, dan perintahnya adalah bagaimana di Zulhijjah atau di bulan-bulan haram itu kita suruh banyak berbuat kebajikan, suruh banyak beramal ya, menjauhi kemaksiatan. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kita berharap dengan baginda ya, walaupun kita jauh dengan Rasulullah ya, tak pernah kita melihat wajahnya, tak pernah kita bertemu dengannya ya, tak pernah mendapatkan nasihat secara langsung dari baginda, namun yakin karena kita iman ya, iman amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun ya, iman kepada Rasul ya, termasuk kepada baginda. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulih ya. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan
yang bisa membebaskan kalian dari azabnya Allah apa? Tu'minuna billahi wa rasulih, mengimani Allah dan mengimani Rasul. Ya, kita iman kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tentunya dan nabi-nabi yang lain. Ya, tak pernah berjumpa dengannya tapi kita iman, ya, percaya kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswah, sebagai teladan dalam hidup ini. Masya Allah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih yang nggak diajarkan oleh baginda? Kayaknya nggak ada. Diajarkan semuanya, dari urusan terkecil sampai urusan terbesar. Apa urusan terkecil, Bu? Tidur. Iya. Kalau ada sampah di depan kita, Bu, diambil nggak sama kita? Diajarkan nggak oleh baginda? Diajarkan, Masya Allah. Iya, urusan kecil aja udah di, Masya Allah. Bu, kalau apa bikin rumah, Bu, kayak kita ini ya. Kira-kira kalau air cucuran atapnya di tempat orang dilarang nggak oleh baginda? Insya Allah sampai seperti itu. Dibawa ke jalan. Dibawa ke jalan? Iya, dibawa ke jalan. Apanya? Cucuran. Oh, cucurannya ke jalan. Nah itu, ya nggak boleh. Itu kepentingan umum. Sampai seperti itu. Lubang angin kita saja nggak boleh menutupi hawanya orang lain. Itu ya. Nah itu karena barangkali ya kurang pemahaman ya. Masya Allah, ini yang perlu disampaikan. Masya Allah. Sampai urusan masuk WC, ya diajarkan. Ya harus pakai kaki kiri dulu masuknya, keluarnya pakai kaki kanan. Baca doa dulu di dalam WC, ada aturannya. Masya Allah. Sampai ngurus negara, Bapak Ibu rahimakumullah, itu diajarkan semua. Bapak-bapak diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk bagaimana memuliakan istri. Sang istri pun diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk diajarkan bagaimana menghormati suami. Masya Allah. Bagaimana mendidik anak, bagaimana bertetangga, bagaimana bersahabat, semua diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita ikuti semuanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dengan sholawat itu ya bentuk kita kecintaannya kepada baginda. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita bersalawat kepadanya ya baginda. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan baginda, diaku sebagai umatnya. Karena apa? Nanti juga di sana, Bu, ada yang ngaku-ngaku sebagai umatnya, tapi Rasulullah tidak mengakunya. Bukan itu bukan umatku. Ya, sampai seperti itu. Ya. Siapa? Ya orang-orang yang menjauhi sunnah-sunnahnya. Bukan golonganku orang yang menjauhi sunnah-sunnahku. Ya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, kajian kita adalah doa dan harapan Nabiullah Ibrahim. Doa-doa Nabi Ibrahim. Ya. Tentu kita bagaimana meneladani baginda, meneladani yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nama Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 69 kali di dalam 25 surat. Ya. 69 kali disebut Ibrahim itu 69 kali. Ya. Berbeda barangkali dengan nabi yang lain ya. Nabi Yakub, Sulaiman itu enggak banyak. Nabi Ibrahim itu banyak sekali disebut di dalam Al-Qur'an, 69 kali di 25 surat ya. Jadi Masya Allah, hampir seperempat Al-Qur'an itu ada kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita tahu bahwa bagaimana sosok seorang Nabiullah Ibrahim ya, yang bagaimana beliau itu cara memandang hidupnya itu tidak hanya berpikir untuk dirinya saja ya, bukan untuk dirinya saja, tapi beliau pikirkan untuk
keluarganya, beliau fikirkan untuk masyarakatnya, beliau fikirkan untuk negaranya, semua dalam otaknya. Artinya seorang Ibrahim itu adalah nabi yang punya visi, nabi yang tidak hanya berpikir untuk sekarang tapi berpikir untuk yang akan datang. Itu Nabi Allah Ibrahim, Masya Allah. Ya, maka Bapak Ibu rahimakumullah, perintah Allah untuk menjadikan teladan selain kita meneladani Rasulullah, pun kita disuruh untuk meneladani yakni Nabi Allah Ibrahim. Nanti bisa dilihat di surat Al-Mumtahanah, ya, surat Al-Mumtahanah, ya, ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ya. Uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ya. Sungguh benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim, kita suruh meneladani beliau. Ya. Ya, gini, maka kalau mempelajari kisah Nabi Allah Ibrahim itu Masya Allah nggak cukup satu kali pertemuan, dua kali pertemuan, ya. Masya Allah. Tema atau materinya itu banyak sekali, ya, tentang Nabi Allah Ibrahim ini. Nah, kita kesempatan ini kita akan membahas tentang doa-doanya Nabi Allah Ibrahim. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim ini adalah seorang kekasih Allah, ya. Namanya kekasih, Bapak Ibu, ya. Kekasih itu kan orang yang sangat dicintai, ya. Ini kekasih Allah, orang yang sangat dicintai oleh Allah. Karena apa? Karena ketaatannya, karena ketauhidannya, karena bagaimana kesolehannya, karena bagaimana Nabi Allah Ibrahim itu sangat dekat dengan Allah. Dan Nabi Allah Ibrahim itu orang yang sangat kritis, ya, ketika mendapatkan informasi atau mendapatkan sesuatu itu beliau ini sekali kritis sekali, ya. Nah, bagaimana cerita tentang ketika beliau Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhannya, ya, mencari Tuhannya. Dari beliau menganggap bahwa Tuhan itu awalnya beliau lihat bulan, ya. Lihatnya bulan, ya, nggak taunya bulan tenggelam. Oh, kalau begitu bulan ini bukan Tuhan, ya. Besok harinya ngelihat matahari terbit dari sebelah timur, besar sekali. Wah, ini Tuhan, ini, ya, besar, lebih hebat dari yang semalam, ya. Nggak taunya sore tenggelam. Oh, kalau begitu Tuhannya bukan, ini bukan Tuhan, masa Tuhan mati, masa Tuhan tenggelam. Nah, seperti itu. Ya, itu kisahnya Nabi Allah Ibrahim mencari Tuhannya. Maka beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasih Allah. Maka Allah sebut, ya, di dalam surah An-Nisa ayat 125, wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang-orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah? Ya, tentu Bapak Ibu, orang yang baik agamanya adalah orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, ya, pasrah. Jadi kita ini sebenarnya dalam hidup ini, Pak Bu, ya, kalau kita pasrah sama Allah, selesai sebenarnya. Kenapa orang stres? Kenapa orang stres? Gak pasrah sama Allah, ya, dipikirin, gak terima, alias nggak ikhlas. Itu orang stres kan itu awalnya, Pak Bu, ya.
Padahal ketika kita tidak bisa menyelesaikan sesuatu, ketika kita tidak bisa mencapai sesuatu, kembalikan kepada Allah, pasrah kita, ya selesai. Ya, nggak punya duit semuanya ya, atau duitnya hilang, kita mikirnya habis-habisan. Ya Allah, kalau nggak saya taruh di situ kayak nggak hilang. Ya Allah, ya Allah, kenapa begitu ya Allah, kok uang saya bisa hilang? Wah, udah mikirin uang hilang itu nggak bisa habis dari pagi sampai sore sampai malam lagi, stres kita Bu. Tapi kalau kita ya sudahlah ya Allah, barangkali ini bukan rezeki saya, ya sudah, mudah-mudahan Engkau ya Allah ganti lagi ya Allah, selesai, nggak stres kita Bu. Pasrah ya, gitu ya Pak ya. Orang-orang stres kan kayak gitu ya. Saya sering cerita, saya sering ngobatin orang agak stres gitu ya. Orang stres itu kan macam-macam Bu ininya ya, efek dalam ininya, dalam fisiknya, kepalanya suka sakit, mimpinya suka jelek ya, suka ketakutan ya, seperti itu. Nah, nanti kalau ada ya silahkan nanti konsult saya. Nah, seperti itu biasanya orang-orang yang stres, orang-orang yang banyak pikiran, orang-orang yang nggak pasrah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah itu pasrah. Jadi orang pasrah seperti yang Allah katakan di dalam surat Ibrahim, yang orang yang memasrahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia muhsin, ya, orang yang berbuat kebaikan. Jadi Nabi Allah Ibrahim orang yang pasrah, orang yang melakukan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif. Ya, agama Ibrahim itu agama yang hanif. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ya. Jadi kekasih Allah itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Apa yang diminta dikasihnya, dikabulkan semuanya. Maka nanti ada doa-doanya, masya Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim pun disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai imam, ya, imam ummatan, ya, ummatan itu imam, imam itu pemimpin, ya, imam terkecil ya kita, ya. Seorang bapak mengimami keluarganya. Imam itu tidak sebatas bagaimana dalam sholat, ya. Imam dalam keluarga selain mengimami dalam sholat, ya barangkali ketika tahajud barangkali ya. Kalau sholat ini wajib kan bapak-bapak itu harus ke masjid kan gitu kan, bukan di rumah, ya. Tahajud barangkali sholat bersama mengimami seorang ayah terhadap ibunya, terhadap istrinya, ya. Imam, ya, ummatan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, ya. An-Nahl ayat 120. Ya, An-Nahl 120. Kalau tadi Khalilullah itu An-Nisa 125. Ya, nanti bisa dicek, ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau sosok anutan yang patuh kepada Allah, hanif. Ya, hanif itu, hanifan itu lurus, hanif itu lurus, ya. Walam yaku minal musyrikin, ya, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Jadi beliau itu, Nabi Allah Ibrahim itu adalah seorang imam atau seorang sosok panutan, ya. Kemudian seorang yang patuh kepada Allah, seorang yang hanif, yang lurus dalam beragama. Orang yang lurus dalam beragama itu Bu, iya tadi semuanya itu lillah, tidak ada lagi embel-embel, lurus, tegak lurus menghadap Allah, ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, ya. Nah, ini orang yang hanif dalam beragama itu lurus. Dan beliau seorang yang muhsin, orang yang senantiasa berbuat kebaikan, hari-harinya penuh dengan kebaikan, ya. Pagi kajian, agak siangan dikit, semuanya apa, ya. Wah, ini ada saudara sakit dilihatnya, ada teman sakit dilihatnya, atau habis ini nanti duha, sholat duha, habis itu apa lagi. Jadi hari-harinya itu penuh kebaikan. Nanti menjelang zuhur apa, ngajar ngaji, habis apa ini mau sholat zuhur, habis zuhur, sebelum zuhur qalilullah, habis itu sholat zuhur, makan, terus apa lagi, baik semuanya isinya. Ah, ini, ya. Ini yang Allah katakan sebagai orang yang muhsin, ya, orang yang berbuat baik terus dalam hidupnya.
dan mengikuti agama Ibrahim yang hanif, ya, yang lurus tadi. Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, ya, Masya Allah. Oh bukan ya, bukan. Patuh kepada Allah, hanif, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang yang musyrik, bukan orang yang mensekutukan Allah. Bahkan beliau itu disebut bapak ketauhidan. Ya, bapak ketauhidan. Apa? Nabi Ibrahim itu meluruskan, ya, kaumnya ketika itu yang banyak melakukan kesyirikan. Ya, bagaimana ketika beliau mengingatkan bapaknya, ya, yang bapaknya sendiri Azar, ya, dan dalam tafsir Azar itu juga ada yang bilang pamannya, tapi di situ kalau di ayat kita perhatikan, ya, itu bapaknya, ya, seperti itu, bapaknya, ya. Azar yang kerjanya apa? Buat patung. Sehingga Nabiullah Ibrahim mengingatkan Azar ayahnya, ya, untuk, ya, kembalilah ke jalan yang lurus, jangan melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa Nabiullah Ibrahim dan anaknya Ismail sebagai pendiri Baitullah, ya, pendiri Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail, ya. Jadi yang mendirikan atau yang meninggikan, ya, fondasi Baitullah itu adalah Nabiullah Ibrahim bersama Ismail atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya Baitullah kan sudah ada, ya, sebelum Nabiullah Ibrahim ada, sudah ada itu Baitullah. Maka di sini kan disebut suruh meninggikan fondasi, ya. Jadi titik Baitullah itu semenjak dibuatnya bumi itu sudah ada, sudah ada, ya. Ya, konon disebutkan bahwa Baitullah itu adalah senternya dunia, ya, titik pusatnya dunia itu Baitullah, ya. Maka ada keajaiban, ya, di Baitullah itu sendiri, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, ya, lalu apa harapan dan doa-doanya Nabiullah Ibrahim, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Nabiullah Ibrahim itu tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi beliau berpikir untuk yang lainnya, ya. Maka dalam doa-doa dan harapan-harapannya ada harapan doa untuk dirinya. Apa saja, ya, yang menjadi doa dan harapan untuk dirinya? Pertama, bahwa Nabiullah Ibrahim, ya, berdoa berharap agar terhindar dari kekufuran, ya, kekufuran. Dalam surah Ibrahim ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan waj'alnubni wa baniya an na'budal asnam, ya. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, ya, negeri Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari penyembah berhala, terhadap berhala-berhala, ya. Jauhkanlah, ya. Artinya bahwa seorang Ibrahim itu berdoa untuk dirinya agar jauh dari kekufuran. Nah, kita bahas terkait dengan kekufuran, kesyirikan ini, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Ini yang menyebabkan, ya, orang tidak diterima amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kekufuran, ya. Orang yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa kekufurannya, ya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita mesti evaluasi diri, mesti, ya, sekali-sekali kita
mencermati diri kita. Ya, setelah kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kekufuran, pun kita evaluasi, adakah dalam diriku ini ya sekali atau 2 kali atau sering melakukan tindak kekufuran. Itu. Saya yakin Bapak Ibu rahimakumullah, di masa kita ini kalau nyembah patung nggak mungkin kita nih. Bu ya, nggak ada patung kita kan. Orang jangankan menyembah patung, rumah kita ada patung aja nggak boleh, malaikat lari semua. Ya, ada di rumah patung Bu? Nggak ada ya, sudah bersih dari patung ya rumahnya ya. Ya ini patung, apalagi patungnya disembah. Ya, ini kan agama tertentu ya. Itu ada yang masih menyembah patung. Ya, berhala. Namun berhala modern sekarang barangkali Bapak Ibu rahimakumullah ada bersama kita, bergentayangan dengan kita. Ya. Yang kadang-kadang menyebabkan kita menjadi syirik dalam melakukan kehidupan ini. Bisa jadi. Apa contohnya Bu dalam hidup ini? Kita ini lebih mendahulukan yang lain daripada Allah. Seumpamanya apa? Harta kita. Ya. Harta ini kan sebenarnya kan fungsinya adalah untuk mempermudah saja Bu. Ya, mempermudah dalam hidup ini, bukan menjadi itu tujuan. Ya. Kalau orang menjadikan harta sebagai tujuan hidupnya, ini jatuh dalam kesyirikan Bu. Ya. Hari-harinya berpikir bagaimana saya dapat duit banyak, saya dapat harta banyak, saya dapat ghanimah banyak, tanpa dia berpikir apakah caranya ini baik atau tidak, apakah ini halal atau tidak. Nah ini juga bisa menjadikan harta kita adalah menjadi berhala bagi kita Bapak Ibu rahimahullah. Ya, ya orang yang menjadikan harta sebagai sesembahannya Pak Bu, pertama barangkali dia cara mencarinya. Ya bisa saja kerja lagi asik-asiknya mencari rezeki, mencari harta, ada panggilan hayya 'alas salam, ya jojong saja kita, ya kerja aja kita terus, ya. Duluin mana Bapak Ibu rahimahullah, ya panggilan Allah atau kita terus kerja Bu? Panggilan Allah dulu, ya panggilan Allah dulu. Ya walaupun barangkali enggak syirik besar barangkali Bu ya, karena kita tadi terlalu mendahulukan harta daripada Allah. Ya. Etikanya adalah Allah dulu baru kita atau manusia. Ya. Segera berhentilah dari kerjaan itu sendiri. Sekalipun barangkali kita lagi sibuk Bapak Ibu rahimahullah, makanya enaknya itu kan kita kerja yang memang diatur oleh kita Bu. Ya. Atau kita berada dalam institusi atau tempat bekerja yang memang faham akan hak-hak Allah, faham akan hak-hak sesamanya. Ya, seperti itu. Ya, insyaallah kalau kita di Dewan Dakwah kan Bu ya, kalau saatnya sudah aja nih sudah, ya, walaupun rapat tutup kita sholat dulu. Itu. Artinya kita utamakan Allah. Itu ya. Ada juga orang yang seperti itu mendahulukan harta daripada Allah, sampai-sampai cara carinya halal haram hantam. Nah, itu kan sudah menjadikan harta sebagai ilah, ya sebagai ilah, sebagai sembahan. Ya. Otaknya itu isinya cuma apa duit, otaknya isinya cuma ya harta gitu ya. Dia enggak ini lagi. Wah ini bagus enggak, ini boleh enggak, ya halal haram hantam. Alangkah banyaknya Bapak Ibu, sampai yang ini sekali ya, barangkali kalau saya katakan sesat sih ya, ini barangkali terlalu ini ya, terlalu keras ya. Ada orang yang sampai memohon rezeki bukan lagi kepada Allah. Ini
kepada setan tadi. Ya. Berkolaborasi sama setan. Ya. Kolaborasi dengan setan itu toyol, Bu, ya. Pesugihan, ya. Ada nggak, Bu, sih, Bu, ceritanya kalau pesugihan itu ada nggak, Bu? Ada kan? Ada, ya. Ada pesugihan, menjadikan setan sebagai teman untuk mencari kekayaan, atau datang kepada tempat-tempat yang dianggap bahwa situ bisa memberikan rezeki. Ini kan termasuk kesesatan, Bu. Ya. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, terkait rezeki itu kan Allah yang sudah baginya, Allah yang sudah mengaturnya, Allah yang sudah menyiapkannya. Ya. Saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu rahimakumullah, ya, saya aja deh, ya. Anaknya 5, istrinya 1, Bu. Ya. Yang nyari duit 1 orang, ya. Istri di rumah saja, nggak cari uang, DRA, di rumah aja, ya. Anak kuliah ini 3, SD, SMP, IT semuanya Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, tapi karena Allah sudah bagi, Allah sudah atur nih rezekinya, Yan, kamu rezekinya ini, anak yang kau tanggung ini, istri yang kamu tanggung ini. Ya alhamdulillah, kan gitu. Yang penting ikhtiar kitanya, ikhtiar dengan baik. Ya, Masya Allah. Orang-orang tua kita dulu dalam berkait dengan rezeki itu nggak neko-neko, Bu. Udah pokoknya jalani saja, bahwa semua udah diatur oleh Allah. Nyatanya orang tua kita dulu, ya, termasuk ibu saya, anaknya 8, hidup 5, ya. Sekolah semua. Seperti itu, Bu, ya. Ini terkait dengan rezeki, jangan sampai kita jatuh dari kekufuran, ya, sebagaimana doa Nabi Ibrahim untuk dijauhkan dari kekufuran, ya. Lagi sampai ibu pakai apa, wah ini jimat untuk rezekinya banyak, ya. Kalau orang dulu gembolan, ya, kalau dagang itu harus dibawa supaya penglaris. Itu. Ini juga Masya Allah, ini terkait dengan kekufuran Bapak Ibu rahimakumullah. Dan yakinlah bahwa ketika ada kekufuran dalam diri kita, amalan kita itu nggak diterima, Pak Bu. Ada kekufuran, mensyarikatkan Allah, ya, menduakan Allah, nggak diterima, ya. Hati-hati nih Bapak Ibu. Makanya sampai Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah agar dijauhkan dirinya dari sesembahan berhala-berhala, ya. Dan berhala yang paling modern sekarang ini lagi adalah dijet. Nah, ini berhala modern ini, ya, termasuk ini toyol juga ini, Bu. Toyol modern ini, ya. Ini juga bisa menjadikan, Bu. Ini sebenarnya dijet ini bukan haram, ya, tinggal kitanya bisa menghantarkan kita ke surganya atau bisa menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini. Ya, ini. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, selain bagaimana agar terhindar dari kekufuran, Nabi Allah Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar mendapatkan ilmu dan hikmah serta menjadi buah tutur dalam kehidupan ini yang baik, ya, dan bisa mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini. Maka di dalam surah Asy-Syu'ara, ya, ayat 83 sampai ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im, ya. Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ya, ilmu dan hikmah, dan pertemukan aku dengan orang-orang saleh. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, kita boleh meminta kepada Allah untuk diberikan ilmu dan hikmah, Bu, dalam hidup ini. Ya, ilmu. Karena kalau hidup kita tanpa ilmu, Bapak Ibu rahimakumullah, ya,
ibadah kita tanpa ilmu, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah. Ya, harus ada ilmu dalam beribadah ini. Ya, kata baginda dalam hadisnya, sallu kama ra'ataini an usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu kan ilmu Bapak Ibu rahimakumullah, harus dipelajari. Makanya bagaimana salatnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar kita. Ya. Dan terkait dengan ilmu itu Bapak Ibu rahimakumullah, tidak mudah bagi kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, ya saya suka ngisi kultum subuh. Ya, kalau ngisi kultum subuh itu ada saja orang yang nggak mau denger, ya, nggak mau denger, pergi dia. Kalau ada kultum pergi, seperti itu. Tapi kalau nggak ada kultum dia asik zikir. Ya. Ini kaitannya dengan ilmu Bapak Ibu. Ya, ini kalau nggak dibukakan hati kita untuk bisa menuntut ilmu, berat Bapak Ibu rahimakumullah. Untuk pergi seperti ini, kajian-kajian seperti ini, datang jauh-jauh Bapak Ibu. Ini kalau nggak kita meminta kepada Allah, berat bagi kita. Maka diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim, tentu juga untuk kita umatnya Rasulullah Muhammad SAW, untuk berdoa kepada Allah, ya, diberikan ilmu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Doa-doa kita untuk bagaimana dipermudah untuk mencari ilmu, dipermudah untuk memahami ilmu, dipermudah untuk bagaimana menerjemahkan atau mengamalkan ilmu. Nah ini. Dan Bapak Ibu rahimakumullah, dipastikan bahwa nuntut ilmu itu nggak ada batas ya. Sering disampaikan oleh para ustadz, thalabul ilmi faridatun likulli muslimin wal muslimat ilal lahdi minal mahdi. Ya. Nggak ada batasan. Yang nenek-nenek nggak masalah, yang muda nggak ada masalah. Nuntut ilmu seperti itu. Kepada siapa saja boleh kita nuntut ilmu. Yang penting adalah ilmu-ilmu yang memang ilmu-ilmu yang syariah. Ya. Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh yang faham. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, minta kita kepada Allah hikmah dalam hidup ini. Ya, hikmah. Kadang-kadang kita kan nggak tahu Bapak Ibu, ya. Segala sesuatu itu kan sudah diatur oleh Allah, tapi kita kadang-kadang tadi nggak ikhlas, kadang-kadang kita itu berontak. Padahal segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu semuanya ada hikmah. Ada hikmah Bapak Ibu rahimakumullah. Dan untuk memahami hikmah dalam hidup ini susah kalau orang nggak diberikan oleh Allah kepahaman dalam hikmah ini sendiri. Ya, hikmah dalam hidup ini. Kita nggak tahu nih hikmahnya Bapak Ibu kajian pagi ini, hikmahnya nggak tahu kita apa nanti. Ya, seperti contoh. Ketika ada pesawat yang jatuh itu, ya ceritanya kan ada seorang penumpangnya Bapak Ibu datangnya terlambat. Pernah Ibu mau naik pesawat tertinggal? Pernah Bu mau naik pesawat tertinggal? Belum pernah. Saya 2 kali Bu, 2 kali. Ya tiket waktu itu ada yang 350 ya pernah, ada yang waktu itu berapa 450 ketinggalan. Waduh, coba gimana Bu? Angus sudah, aduh ya Allah, karena macet ya, saya ingat itu. Ya sudah, hikmahnya apa nggak taunya, hikmahnya ketemu temen, nggak taunya besok dibelikan lagi tiketnya. Udah saya gantiin besok aja pulangnya. Nah, kayak seperti itu hikmahnya. Nah sama ketika ada pesawat yang jatuh, ya seingat saya di Laut Jakarta itu ada penumpangnya yang ketinggalan, ya. Tapi dia ya sudahlah ketinggal, dia pulang. Ya pulang tiba-tiba apa? Baru saja dia sampai di rumah dapat berita. Ya, Lion-nya jatuh. Pesawat yang mau dinaikin jatuh. Gak tahu pesawat yang mau dinaikin dia. Apa dia? Alhamdulillah ya Allah syukur. Seperti itu kan. Itu hikmah. Hikmah itu kan segala sesuatu yang sudah terjadi, baru ada hikmah. Nah kita bagaimana menjadi orang-orang yang bisa memahami hikmah dalam hidup ini. Ini yang bisa menjadikan kita legowo, kita bisa menjadikan hati ini
bisa ditahan apa yang nafsu yang berlebihan itu, kita bisa tahan. Ya, karena ada hikmah itu dalam kehidupan. Kemudian bagaimana Nabi Allah Ibrahim memohon kepada Allah agar dijadikan buah tutur dalam hidup, Bu. Buah tutur. Ya, mau diceritakan oleh anak cucu atau orang-orang sekitarnya, orang baik dia. Masa hidupnya Masya Allah beliau itu orang baik, orang yang senantiasa menolong orang, senantiasa bisa hidup bersama, itu ya, buah tutur. Nah ini mesti doa juga kita kepada Allah ya, supaya menjadi buah tutur. Oh, mbah saya Masya Allah baik katanya. Orangnya baik, kalau datang dikasih orangnya nggak temperamen dan sebagainya ya, buat tutur. Ustadz itu Masya Allah dulunya ngajarin terus ini ya, semasa hidupnya ngajarin Quran, atau ustazah itu atau siapalah baik. Bukan menjadi cerita-cerita yang jelek. Buat tutur. Mungkin kita punya juga kenangan-kenangan baik dari orang tua kita. Kalau orang tua saya tuh begini, kalau orang tua saya tuh begini, ya bisa jadi tutur yang baik oleh anaknya, oleh cucunya, bisa disampaikan ini. Ya, saya ingat kalau ibu bapak saya dulu kalau habis sholat maghrib itu nggak pernah pergi dari tempat duduk sampai sholat isya. Ya, sholat maghrib, kemudian sholat sunnah, kemudian zikir, sampai sholat isya. Saya ingat tuh bapak saya seperti itu. Ya, ini kadang-kadang juga menjadi ini saya, bapak saja bisa seperti itu. Nah, ini kan tutur yang baik, Bu ya, tutur yang baik, cerita yang baik pada keturunannya. Termasuk bagaimana Nabi Ibrahim itu seperti itu. Kemudian doa Nabi Allah Ibrahim selanjutnya adalah bagaimana harapan untuk keluarga, ya, keluarga. Beliau senantiasa berpikir untuk keluarganya. Maka beliau Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tuanya beriman dan taat kepada Allah. Tadi saya sampaikan tadi bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu kan seorang pembuat patung ya. Maka beliau juga mendoakan ya. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattahidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya, yakni Azar, apakah pantas engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi Nabi Ibrahim pun ketika melihat orang tuanya ada salah, ya diingetin. Artinya bahwa kita pun ketika melihat barangkali orang tua kita yang masih punya orang tua ya, punya anak yang masih punya anak, ya. Salah, maka kita ingatkan, kita sampaikan, dan kita doakan ya. Jadi kita itu mendoakan orang yang dalam kesesatan boleh, Bu, boleh kita doakan, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan dia sadar, ya Allah, mudah-mudahan anakku kembali ke jalan yang benar, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan bapakku kembali ke jalan yang benar. Bisa saja karena kehidupan orang itu kan fluktuatif ya. Jadi iman itu naik turun, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, ini. Maka ketika ke kanan dipertahankan, ketika ke kiri kita ingatkan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya. Itu pilihan dalam hidup ini. Maka orang ada yang nyimpang, maka ketika nyimpang itu kita ingatkan, kita
kasih tahu, kita doakan, ya. Kita ingatin. Ini untuk keluarganya Nabi Ibrahim, ya, senantiasa berdoa dan senantiasa mengingatkan, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim menginginkan anak dan istri yang soleh. Siapa sih yang nggak pingin punya anak dan istri yang soleh, ya. Dan doa-doa kita kan itu senantiasa, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, ya Allah, jadikanlah pasangan-pasanganku min azwajina, ya, azwaj itu kan pasangan. Kalau toh seorang suami, istrinya. Kalau seorang istri, suaminya. Kita doakan, ya, azwajina wa dzurriyyatina, ya, anak-anak kami, ya, anak-anakku, ya, cucu-cucuku, qurrata ayun, ya, orang yang menyenangkan hati, qurrata ayun, nggak jengkelke kata orang Jawa, ya. Punya anak jengkelke, masya Allah Bapak Ibu rahmatullah. Satunya apa, narkoba, satunya tukang maling. Ya Allah Bu, aduh, mau apa kita hidup ini. Tapi kalau anak kita satunya, ya, apa, berhasil jadi apa semuanya, ya kalau memang belum jadi dia kuliah di sini, satunya di sini, tapi semuanya taat. Saatnya sholat dia sholat, saatnya dia ngaji-ngaji, itu Bu, senang kita. Nyari duit capek-capek, hilang semua itu rasa capeknya, ya. Termasuk juga tadi pasangan kita, istri kita, anak kita. Kalau kita punya istri, istrinya nggak mau sholat, aduh pusing Pak Bu. Atau kita punya suami, suaminya nggak sholat, pusing ibu-ibu, ya. Kerjanya cuma apa? Nongkrong-nongkrong, main burung, ya. Habis itu main kiu-kiu, ganti ganti. Oh iya, ada kan kayak gitu Bu, ya. Ya Allah, banyak. Allah, ya Allah. Atau punya suami, seorang suami, istrinya, nah tadi kerjanya kemana-mana, ngumbar kemana-mana, ya, ya, kemana-mana. Jadi tipe ini, tipe ada keluarga itu kan tipe ayam Bu, ya. Keluarga tipe ayam itu Bu, ibunya yang ini, bapaknya kemana-mana, Ibu, ya. Tipe ayam kan gitu, ya. Sudah punya anak, ibunya yang sibuk nyariin makan, ngurus anaknya. Bu, apanya kemana-mana nyari perempuan lagi, kita nggak tahu kemana-mana Bu. Kita tinggal doa Bu, ya Allah, suamiku, ya Allah, balikkanlah ya Allah ke jalan yang benar, ya. Itu ada juga tipe ini Bu, tipe burung ini, burung puyuh. Keluarga tipe burung puyuh itu suaminya yang sibuk Bu, ya. Nelor yang ngengkremin bapaknya, sampai nganak dia yang ngurus, ibunya kemana-mana. pergi ke ini Bu, ke luar negeri, nggak tahan suaminya, nyari lagi akhirnya kan. Ya. Kenapa? Dan juga jangan tipe keluarga bebek Bu, ya. Bebek itu apa Bu? Telurnya dititipin, ya, sama ayam. Iya kan? Biar netes, dititipin sama ayam. Akhirnya anaknya yang ngingu ayam, bapaknya ibunya keluyuran. Nah ini, ya. Yang bagus itu katanya tipe merpati Bu, katanya. Ya, ngangkermin bareng, ya. Nanti kalau ini udah sudah entas diluluh bareng-bareng, nyari makanan bareng-bareng, katanya seperti itu, ya. Ada aja contohnya dalam kehidupan ini, ya, masya Allah.
Bapak Ibu rahimakumullah, menginginkan anak yang soleh, istri yang soleh, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Allah Ibrahim pun bagaimana berdoa untuk masyarakatnya, ya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim, ya. Ya, mana? Hilang. Apa kata Allah? Ya Tuhan kami, utuslah di antara mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab suci dan hikmah atau sunnah kepada mereka dan menyucikan mereka, sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini doa Nabi Allah Ibrahim ketika beliau hijrah dari mana? Dari Palestina ke Mekah, kemudian beliau tempatkan Hajar dan anaknya Ismail, ya, tinggal di lembah itu, kemudian beliau membangun Ka'bah, ya, menata kehidupan situ, kemudian Nabi Allah Ibrahim berdoa, ya. Doanya apa? Ya, doanya bagaimana beliau memohon kepada Allah, ya, agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu. Ya, akhirnya kalau dalam tafsir disebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Allah Muhammad, Rasulullah Muhammad itu adalah keturunan dari Nabi Allah Ibrahim. Itu doa-doanya Nabi Ibrahim. Doa alangkah jauhnya, alangkah lamanya sebelumnya, ya. Baru dijabah setelah sekian nabi sampai terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doanya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berpikir tadi sekali lagi bukan untuk dirinya saja, untuk keluarganya saja, tapi berpikir untuk masyarakatnya, ya, untuk masyarakatnya, ya. Dia pikirkan minimal doa kepada Allah, ya Allah turunkanlah di situ seorang rasul yang mengajarkan hikmah, ya, yang mengajarkan Al-Quran, ya. Turunlah yakni Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri, ya. Maka kita juga ya jangan pesimis, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan dari keturunanku ini ya Allah jadilah seorang presiden. Boleh Bu, gak tahu kita nanti di generasi keberapa jadi presiden benar, ya. Gitu kan? Boleh Bu, doa dari sekarang, ya. Ya. Jadi apa seorang menteri, ya Allah menteri sosial yang baik, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, berbagi, nah itu bisa juga. Ya Allah berikanlah ya Allah nanti keturunan saya ini seorang hakim yang adil ya Allah. Bisa Bu, nggak tahu nanti keturunan keberapa anak cucu kita ada, ya. Boleh doa seperti itu. Jika melihat carut marutnya kehidupan saat ini, ya doa kita kepada Allah, ya Allah tunjukkan ya Allah keturunanku, turunkan ya Allah orang yang memperbaharui jadi mujadid, bisa, ya, karena Allah dalam ini disebutkan akan turun seorang mujadid itu dalam 100 tahun sekali ada mujadid pembaharu agama ini, ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir harapan atas negara dan bangsa, ya. Ya apa? Negara dalam keadaan yang aman dan kecukupan rezeki. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 126, wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa ummatihi qalilan tsumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku jadikanlah negeri yakni Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan dari tanaman tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Jadi ketika selesai membangun Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah, doanya itu, ya, minta agar dijadikan baladan amina. Karena waktu itu memang, ya, kalau kita ingat kisahnya
Hajar mencari air, Bu, ya. Kenapa ketika ditaruh di situ sampai bingung ya Bunda Hajar itu. Ini sampai tanya sama Ibrahim, Nabi Ibrahim, ya suamiku, ini benar perintah Allah bukan sih? Kok saya ditaruh di tempat seperti ini lah, kira-kira seperti Ibu. Ibu semuanya sama suaminya ditaruh, Bu, di pegunungan. Di situ nggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada lampu, nggak ada ini. Tanya sama suaminya, ini perintah Allah bukan? Gitu. Enggak, perintah saya, sengaja semuanya. Ya. Ini kata ini perintah ini perintah Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Oh, kalau begitu, kalau memang ini perintah Allah, ya suamiku, saya sami'na wa ta'na. Maka Nabi Ibrahim berdoa agar dijadikan tempat ini baladan amina, ya, negeri aman, ya, warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir, dan diturunkan berbagai macam rezeki, ya, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan ada di situ. Dan bagaimana Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata sekarang Allah buktikan, ya, di Mekah itu. Bu, di sana sudah pernah umroh kan? Pernah, ya? Udah umroh semua? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah kemampuan kepada saudara-saudara saya jamaah ini ya Allah untuk bisa berumrah ya Allah, untuk bisa berumrah ya Allah. Kabulkan ya Allah doa saya untuk saudara-saudara saya yang belum umrah bisa umrah ya Allah. Amin. Ya. Jadi di Mekah itu Bapak Ibu rahimakumullah, tadinya negeri yang tandus yang saya sebut tadi, batu, pasir. Dari Mekah Madinah itu kan isinya batu pasir, Bu. Pegunungan isinya batu-batu saja kan, kayak gitu kan. Saya kepikir waktu saya umroh sama haji itu, kalau di sini ada pengusaha batu split kayaknya bisa, mikirnya ke situ ya, bisa bikin batu split di sini nih, alangkah banyaknya batu saya bilang ini. Ya, ingat di Indonesia ya seperti itu. Nah sekarang ini Masya Allah, apa yang nggak ada di Mekah, Bu? Mau makan jeruk, semua jenis jeruk ada, jeruknya enak-enak, nggak kecut-kecut, manis-manis, segar-segar. Ya, mau makan pisang, pisangnya bagus-bagus, nggak kayak tempat kita pisangnya sudah layu-layu. Ya, harus bagus-bagus ya, segar-segar itu kan. Apalagi mau makan apel, alangkah banyaknya apel. Ya, mau makan apa? Sawi ada, mau makan toge ada, ya, mau bikin sambal terasi ada. Ya, mau kangkung ada, ya, mau makan julang-jaling ada, mau makan jengkol ada. Serius, Bu. Jadi waktu saya haji, saya cari dapat, saya pingin makan jengkol, saya cari jengkol dapat. Saya tanya, ini jengkol dari mana, Ibu? Yang jualan itu kan orang Madura, kan banyak orang Madura, orang mana Nusa Tenggara Barat kan banyak sana. Ada ikan emas, ada ikan lele, Bu. Dari mana coba? Ini doanya Nabi Allah Ibrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, sejalan dengan itu, bolehkah kita berdoa untuk negara kita? Boleh, Bapak Ibu rahimakumullah. Doakan negara kita ini. Tahun depan itu mau ada pilpres, ya, pemilihan presiden. Doa kita, ya Allah berikanlah presiden yang adil. Boleh. Ya Allah berikanlah presiden yang bisa memakmurkan rakyatnya. Ya Allah berikanlah presiden yang jujur, berikanlah presiden yang cerdas. Boleh, Bu. Berikanlah presiden yang faham dengan agama. Boleh, Bu. Jadi seperti itu, Bu, ya. Jangan sampai ke negara kita yang kita cintai ini, ya, negara yang memang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kita, orang-orang tua kita, ya, negara yang sudah Masya Allah merdeka dengan cucuran darah, cucuran keringat para pejuang, dengan teriakan Allahu Akbar, menjadi negara tentunya jangan sampai menjadi negara yang terjual, yang diambil oleh negara asing lagi. Ya, kita nggak mau, Bapak Ibu Allah. Cukuplah di negara-negara yang sudah dikuasai orang asing. Uganda, Bu. Uganda, siapa lagi, negara kecil yang dekat India itu, Sri Lanka,
Ya, di Uganda itu sampai masjid-masjid dirobohin ya, karena masuk penjajahan gaya baru, penjajahan ekonomi dikuasai oleh orang yang punya modal, diatur sama mereka. Masjid-masjid dirobohkan. Nah ini kita nggak berharap, kita berdoa ya Allah jangan sampai di Indonesia seperti itu. Mayoritas penduduk orang Islam tapi nggak bisa bebas menjalankan agamanya. Nah, ini kita jangan sampai terjadi di tempat kita. Maka kita doa seperti doanya Nabi Allah Ibrahim. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi itu doa-doa Nabi Allah Ibrahim yang bisa kita teladani dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Berdoa untuk dirinya, berdoa untuk keluarganya, berdoa untuk masyarakatnya, berdoa untuk bangsa dan negaranya. Insyaallah ketika memang itu terjadi, dijabah oleh Allah, inilah kehidupan yang kita inginkan ya. Dalam doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa itu selain kita doa kita panjatkan ketika kita dalam doa-doa terakhir kita, termasuk dalam doa ketika seseorang yang sedang tawaf, beribu-ribu orang sekarang berdoa ya di Mekah dengan tawafnya antara sudut Yamani sampai sudut Hajar Aswad, membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon kesejahteraan dunia, kesejahteraan akhirat, keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Barangkali itu saja. Terima kasih. Sudah lebih itu 5 menit ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan membekas dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.